Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, selamat pagi. Shalom, tentrem rahayu, mugi sedaya tansah binarkahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat yang indah ini, Minggu Paskah yang keempat, menurut kalender gerejawi GKJTU, diambilkan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Dan tema dari bacaan tersebut adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, mengawali perenungan pada saat ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian tentang kematian yang disebabkan karena penyakit corona. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa sebagian besar orang yang meninggal karena penyakit corona adalah disebabkan karena orang itu sudah berusia lanjut dan mereka sebelumnya memiliki penyakit bawaan atau penyakit penyerta. Artinya apa? Artinya bahwa mereka sebelum kena virus corona itu, di dalam diri mereka sudah memiliki riwayat penyakit. Misalnya adalah penyakit paru-paru, penyakit jantung, diabetes, ataupun darah tinggi. Orang-orang yang saya sebutkan tersebut di atas adalah orang-orang yang termasuk kelompok rentan virus corona. Saudara yang terkasih, apa arti rentan itu sendiri? Rentan itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah mudah kena penyakit ataupun ancaman. Dan rentan juga bisa diartikan seseorang yang mudah terpengaruh oleh sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kembali pada bacaan tersebut di atas. Menurut bacaan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 tadi, setidaknya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kita ini adalah manusia yang rentan seperti domba. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dibandingkan dengan binatang yang lain, domba itu termasuk binatang yang rentan terhadap ancaman-ancaman dari pihak tertentu. Domba adalah binatang yang pada dasarnya menjadi sasaran makanan empuk ataupun korban daripada binatang-binatang yang lain. Dan domba itu tidak memiliki alat pelindung ataupun sesuatu yang menjadikan dia mampu melawan terhadap ancaman-ancaman tersebut. Hal ini menarik jikalau kita bandingkan dengan binatang yang lain. Misalnya saja adalah bekicot ataupun siput. Mereka memiliki cangkang yang sangat keras sebagai alat perlindungannya. Demikian juga rusa. Rusa memiliki kaki yang sangat lincah, sehingga di saat mereka diserang oleh atau diancam oleh binatang yang lain, dia bisa lari dengan kencang. Ulat, binatang yang kecil ini pun juga memiliki perlindungan, di mana bulu-bulu ulat itu pun ternyata mengandung racun. Sehingga pada saat ada ancaman yang mengganggu dia, menyentuh dia, maka bulu itu mengeluarkan racun dan seseorang atau binatang lain yang mengganggu dia, maka tidak akan berani lagi untuk. Apalagi jika kita bandingkan dengan binatang seperti singa atau harimau. Jelas mereka di samping binatang yang sangat kuat, tetapi mereka juga memiliki taring dan kuku yang sangat tajam. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus,
Sementara domba, kita tahu, domba tidak memiliki kaki yang kuat dan lincah, tidak memiliki taring, tidak memiliki bulu yang mengandung racun, ataupun memiliki alat-alat pelindung yang lain. Domba adalah binatang yang lemah dan rentan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah manusia. Bahwa menurut pemazmur Daud, manusia itu seperti domba yang amat sangat rentan terhadap ancaman dari pihak-pihak tertentu. Hal yang kedua yang menarik perhatian saya adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku dan akulah dombanya. Itu adalah sebuah ungkapan Daud di mana Daud sekali lagi ingin menggambarkan bahwa dirinya adalah seperti domba. Sementara Tuhan itu adalah gembala. Dan gembala bukan gembala yang biasa, tetapi gembala yang sangat baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, gembala yang baik adalah gembala yang rela berkorban untuk domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat domba itu diserang oleh binatang buas, maka gembala dengan sigapnya akan melawan binatang yang menyerang domba itu. Gada dan tongkatnya itu sebagai senjata bagi gembala untuk melawan. Dan pada saat terjadi perlawanan itu, bisa saja gembala itu mengalami luka. Dan gembala pun bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan domba. Pada saat domba itu mengalami kelaparan atau sudah saatnya makan, maka gembala itu berupaya sedemikian rupa untuk mencarikan padang yang berumput hijau. Dibawanya domba itu menuju ke sana. Bahkan mungkin jaraknya tidak dekat, tetapi bisa jadi sangat jauh. Bahkan bisa saja domba-dombanya bisa menemukan rumput dan bisa makan dengan kenyang. Sementara gembala itu justru mengalami kelaparan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, gembala yang baik adalah gembala yang menempatkan dombanya itu sebagai yang utama. Gembala yang baik rela lapar asalkan dombanya kenyang. Gembala yang baik rela mengalami sakit dan terluka asalkan domba-dombanya itu aman. Gembala yang baik rela mati asalkan domba-dombanya selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Saya mau katakan bahwa kita manusia ini seperti domba. Manusia ini, kita ini sesungguhnya makhluk yang rentan. Mudah sekali menjadi korban bagi pihak-pihak lain. Mudah sekali terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Tetapi yang menjadi kekuatan kita adalah Tuhan, yaitu Allah kita sendirilah. Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah gembala yang baik. Gembala yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Gembala yang tidak pernah meninggalkan kita sehingga kita jatuh tergeletak. Gembala yang tidak pernah membiarkan domba-dombanya lapar dan mengalami kematian.
Tetapi Tuhan kita adalah gembala yang baik, yang senantiasa akan menjaga kita, yang senantiasa akan memelihara kita, sehingga pada akhirnya kita tetap aman di dalam perlindungannya. Sehingga hidup kita mengalami hidup yang aman dan tentram. Oleh karena itu Yohanes 10 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu janganlah kita takut dan khawatir. Sekalipun di sekitar kita ada begitu banyak binatang buas yang siap menerkam kita. Binatang buas itu bisa saja berupa begal, bisa saja berupa pencuri, perampok, pemfitnah, provokator, atau bahkan penyakit-penyakit yang membahayakan dan termasuk corona sekalipun. Sesungguhnya kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah gembala kita yang baik, yang senantiasa akan memelihara dan menjaga kita, sehingga pada akhirnya kita akan alami keselamatan dan aman di dalam pangkuannya. Selamat hari Minggu, mugi sedaya tansah